Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Sebelum kita bersama mengawali segenap aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami bersama-sama mengawali segenap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyediakan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati firman yang akan kami dengarkan, sehingga itu akan menjadi kebaikan dan sukacita dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 5-17. Di bawah judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lukas mengawali catatannya dengan kisah Zakaria dan Elisabet. Lukas menceritakan dengan detail kisah ini, di mana mereka adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis yang mengawali dan menyiapkan jalan bagi karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, jika seorang perempuan tidak dapat memiliki anak, itu pasti karena Tuhan menghukumnya karena dosa. Tetapi hal itu tidak kita lihat di sini. Zakaria dan Elisabet justru tak bercela di hadapan Allah. Mereka tidak sedang dihukum. Hal ini pun dinyatakan oleh Lukas dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi meskipun demikian, persoalan tersebut pasti tetap menyebabkan Zakaria dan Elisabet menderita. Nah saudara, perlu diketahui bahwa semua keturunan Harun yang laki-laki secara otomatis menjadi imam. Akibatnya ada terlalu banyak imam. Sehingga akhirnya imam-imam itu dibagi menjadi 24 rombongan.
Saudara bisa bandingkan dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-24 ayat 1-18. Dan mereka akan membuang undi untuk melihat mana dari imam ini yang akan pergi dan membakar dupa. Seorang imam hanya akan mendapat tugas membakar dupa itu sekali dalam seumur hidup. Itu adalah hal yang sangat khusus untuk dilakukan. Dan dalam hal ini, undian itu jatuh kepada Zakaria. Zakaria melakukan tugas keimaman, yaitu membakar ukupan dalam bait Allah. Siapa yang mendapat kehormatan untuk melakukan tugas ini ditentukan dengan undian. Dan ini hanya bisa dialami seorang imam sekali dalam seumur hidupnya. Pada waktu itu, malaikat datang dan membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengarkan doa Zakaria dan Elisabet yang telah lanjut usia. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Anaknya akan diberkati di hadapan Tuhan dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ia akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan dalam membawa umat Israel kembali kepada Tuhan dan membuat keluarga dipulihkan. Saudara, fakta bahwa Elisabet sudah tua membuat Zakaria bimbang. Pikirnya, mana mungkin lagi mereka memperoleh anak. Maka Zakaria pun harus membayar harga untuk ketidakpercayaannya pada perkataan malaikat. Ia tidak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat Tuhan diutus untuk berbicara kepadanya. Allah berkenan menjawab doa Zakaria. Apa yang selama ini didoakan selama bertahun-tahun dijawab oleh Allah. Doa mereka didengar Allah dan Allah sendiri berkenan menyampaikan jawaban doa itu melalui malaikatnya. Anak Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis yang kelak akan membawa banyak orang untuk bertobat dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Nah saudara, apa yang diperlihatkan bagi kita adalah bagian perwujudan kuasa Allah yang melampaui akal dan pikiran kita manusia. Dan contoh yang bisa kita dapat dari nas ini, yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah kesetiaan, yang ketiga adalah doa, dan yang keempat perjuangan dan juga usaha. Hal ini saudara, senada dengan apa yang saya juga percayai dan apa yang saya imani, bahwa tiada keberhasilan tanpa doa dan perjuangan. Ora et labora. Begitulah saudara seharusnya sikap kita sebagai orang percaya. Tidak cepat putus asa, tetapi selalu memiliki pengharapan bahkan dalam kesulitan seperti apapun juga. Karena Tuhan selalu mendengar dan bersama kita yang setia padanya. Saudara, hari ini kita juga akan melaksanakan peristiwa yang besar. Kita akan memilih pemimpin kita, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah untuk 5 tahun ke depan. Pastikan bahwa kita juga ikut ambil bagian dan memberikan hak pilih, hak suara kita untuk menentukan pemimpin kita. Dan siapapun yang terpilih nantinya, ingatlah saudara, bahwa kerukunan dan kesatuan kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah jangan sampai terpecah karena berbeda pilihan. Apalagi kalau ada sampai satu keluarga tidak rukun gara-gara berbeda pilihan. Berbeda pendapat dan berbeda pilihan itu adalah hal yang wajar. Tetapi perlu kita renungkan saudara, bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita adalah masyarakat Kalimantan Tengah. Dan jangan pernah sekali-kali kita melupakan identitas kita dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu itu,
Kami boleh senantiasa diberikan kekuatan dalam kami menghadapi dan menjalani aktivitas dan kegiatan kami di hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan akan menjadi sukacita dan berkat. Dan demikian saat ini juga kami berdoa untuk diri kami pribadi dan juga keluarga, bahkan orang-orang yang kami sayangi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati senantiasa setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh dipercayakan bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dalam setiap keadaan mereka, dalam setiap hal yang boleh mereka alami. Bahkan dalam pergumulan sekalipun Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan juga orang-orang yang kami kasihi dalam perlindungan Tuhan. Bahkan biarlah dalam sakit penyakit yang boleh dialami jemaat Tuhan saat ini dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Engkau memulihkan mereka oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Dan demikian pula ya Tuhan, biarlah senantiasa kami juga berdoa agar biarlah kiranya wabah COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari antara kami. Penderitanya boleh cepat dipulihkan. Penderitanya boleh pulih seperti sedia kala. Dan kami dapat hidup dengan normal kembali tanpa adanya wabah ini. Dan demikian pula ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah hari ini. Berkati kegiatan ini. Berkati semua orang yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Agar biarlah mereka juga diberkati dan disertai dalam tanggung jawab masing-masing. Bahkan mereka yang datang untuk memilih, biarlah Engkau memberikan mereka hati untuk dapat memilih pemimpin yang akan memimpin Kalimantan Tengah ini. Biarlah senantiasa siapapun yang terpilih nanti yang akan menjadi pemimpin kami, akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, akan menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, mereka akan membawa harapan dan mandat dari rakyat, membawa Kalimantan Tengah menuju sejahtera dan sukacita. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, demikian kami juga berdoa agar jangan ada gangguan, keamanan dan hal-hal yang mengganggu ketentraman kami akibat berbeda pilihan dan pendapat. Tetapi siapapun yang nanti akan memimpin kami akan menyatukan hati untuk dapat bekerja sama membangun Kalimantan Tengah yang kami cintai ini. Demikian secara khusus pula Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat Makunjung. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diakon, bahkan mereka yang turut ambil bagian dalam setiap pelayanan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa menyertai setiap pergumulan di jemaat Tuhan, agar bila Jemaat Makunjung ini dimanapun mereka berada, mereka akan mampu menjadi teladan dan contoh bahwa betapa besar kuasa Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka dapat menyampaikan kesaksian dan kabar baik melalui kehidupan mereka secara pribadi dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hari ini bahkan aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan, agar biarlah sukacita dan damai sejahtera menurut rancangan Tuhan itu yang terjadi di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.